Bunda bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 316. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi, dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita membuka tahun baru liturgi pada hari Minggu pertama Advent hari ini. Dan dengan demikian kita diajak untuk pertama mensyukuri segala rahmat perjalanan liturgi kita, di mana kita bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, dan membukanya lagi pada hari ini lewat hari Minggu Advent yang pertama. Kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga, siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2024 ini, sekaligus merayakan dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bagi kita, dan kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Maka mari dengan segenap hati kita, seluruh diri kita, keberadaan kita, kita pasrahkan dan percayakan seluruh hidup kita kepadanya, seraya mensyukuri semuanya itu di hadapan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan tanda kehadiran Tuhan lewat penyalaan lilin Advent yang pertama. Karena saya lihat belum menyala.
Saudara-saudari terkasih, sementara kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, juga dalam setiap usaha rencana-rencana kita, terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, yaitu Bapak Yosep Effendi yang merayakan hari ulang tahun yang ke-53, dan anak terkasih yang merayakan hari ulang tahun 31, Rio Christian, juga Pak Felix Sujadi yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati hadapan Tuhan, mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu bagi kami masing-masing, sehingga kami Kau perkenankan untuk boleh datang percayakan hidup kami, rencana kami kepadamu, memulai tahun baru liturgi di hari Minggu Advent yang pertama ini. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Bapak Yosep Effendi, Rio Christian, dan Bapak Felix Sujadi. Semua berkat-Mu semakin melimpah bagi saudara-saudari kami ini, panjang umur, sehat walafiat, dan semakin bahagia serta sukses dalam setiap usaha, rencana, pekerjaan, pelayanan yang mereka perjuangkan. Serta senantiasa juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Biarlah dengan kekuatan-Mu Kau nyatakan bagi mereka yang melayani orang sakit dan menguatkan yang sakit, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang
bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta
dan menasihati kamu, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, semangat, tetap semangat. Puji Tuhan kalau tetap semangat, walaupun mungkin hati nurani sedikit tidak terlalu pas. Ya, banyak yang sedikit letih dan lesu karena harapan tidak kesampaian. Ada yang berpikir
dan itu masuk dalam suatu pikiran, kenapa serangan fajar ternyata jauh lebih menggigit, dan itu seperti lebih pasti, dan itulah yang terjadi. Sehingga hal itu seringkali membuat harapan-harapan kita itu bertanya-tanya apa yang harus terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semoga saja apa yang menjadi janji-janji dalam pengharapan itu bisa terlaksana. Tetapi satu kepastian Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah tidak terlaksana, tapi itu pasti. Dan janji Tuhan bagi kita pada kesempatan ini membuka tahun liturgi ialah bahwa Dia akan datang membawa keadilan dan kebenaran di tengah dunia yang porak-poranda dengan tanda-tanda kehancuran dunia ini. Dunia ini pasti berlalu, tetapi bagi Tuhan zaman dan zamannya tidak akan berlalu. Justru dengan itu Dia akan menyatakan kemuliaannya, dan untuk itulah Dia mengharapkan kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap tahun kita merayakan namanya Hari Minggu Advent. Hari Minggu Advent adalah hari Minggu penantian bagi kita. Apa yang kita nantikan? Tentu kita nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Utamanya kedatangannya yang kedua yang disebut dengan parusia bagi kita. Di mana kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini, dalam bacaan pertama hal itu sangat jelas diungkapkan kepada kita bagaimana Nabi Yeremia itu memberikan pengharapan besar, bahwa Tuhan mengatakan, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, dan dari tunas Daudlah akan muncul sungguh kuasa yang akan berpengadilan yang sungguh adil bagi setiap kita manusia, sehingga janji itu pasti akan terlaksana. Latar belakang dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat kitab suci, bahwa ada dua wajah Yerusalem yang diberikan dalam dua nama Yunani untuk Yerusalem, yaitu yang pertama itu Yerusalem yang dalam perspektif penolakan terhadap Yesus, dan itu sudah terjadi dalam perjanjian baru, yaitu kehancuran Yerusalem lama. Tetapi akhirnya muncul pengertian yang kedua dalam bahasa Yunani, Yerusalem, di mana Yerusalem dalam perspektif kota suci yang menerima Yesus. Dan dengan demikian, bagi Yerusalem baru digambarkan kepada kita adalah suatu kehidupan yang sungguh membahagiakan, dan itulah hidup abadi di hadapan Tuhan kalau kita membuka hati kita, menerima Dia, dan mencoba menghayatinya dalam seluruh kehidupan kita, dan senantiasa memperjuangkannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan kedua. Saudara-saudaraku, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Itulah yang menjadi tanda pengharapan bagi kita, dan kita berusaha untuk sungguh menghidupi hal itu di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian akan kepenuhan janji Allah terhadap Israel baru.
Namun kapan peristiwa itu terjadi merupakan suatu misteri iman yang terus-menerus kita perjuangkan. Oleh karena itu, setiap kita sebagai umat Allah senantiasa berjaga-jaga dan berdoa senantiasa untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. 4 minggu berturut-turut seperti yang dilambangkan dalam lingkaran Advent. Sebagaimana kita tahu bahwa lingkaran Advent adalah lambang persatuan kita sebagai satu umat, sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa sekali kita percaya, untuk seterusnya kita tidak akan mengingkari perjanjian iman kita itu, sehingga dengan terang kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh diri putranya yang datang membawa cahaya ke dalam dunia ini, menghalau kegelapan dunia setelah manusia jatuh dalam dosa, yang sebenarnya kita nyanyikan di dalam lagu pembukaan seperti tadi pagi, bahwa berabad-abad lamanya kerajaan Allah itu sudah tertutup, surga itu sudah tertutup. Tetapi lewat kemurahan Tuhan melalui Daud, akhirnya kerajaan surga itu terbuka kembali, dan itulah yang diterima oleh Bunda Maria, yaitu Yesus Sang Penyelamat, untuk membuka pintu surga abadi lagi bagi kita umat manusia. Maka bagi kita yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan senantiasa diingatkan untuk satu, atau yang pertama, kita menghadirkan kembali peristiwa kedatangan Tuhan yang pertama di Bethlehem, yaitu Tuhan lahir menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Immanuel, juru selamat kita. Kita mempersiapkan diri agar menyambut perayaan Natal dengan penuh iman, sikap tobat, dan hati yang suci murni, sehingga rahmat dan kasih Tuhan sungguh-sungguh memengaruhi hidup kita. Tuhan akan bertumbuh dalam kemanusiaan kita dan mengarahkan kita kepada jalan keselamatan yang diajarkannya. Lalu yang kedua ialah bahwa dalam iman dan pengharapan kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, yaitu akhir zaman yang pasti akan terjadi bagi kita. Kedatangannya yang kedua pada akhir zaman dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, menjadi raja, memulihkan segala sesuatu, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan perkenan itulah yang diharapkan dari diri kita untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri dengan baik lewat pertobatan, kesiapsediaan kita untuk selalu bersatu dengan Tuhan dalam doa, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk memaknai Advent pertama ini? Maka kita harus memperkuat dan mendalami sikap berjaga-jaga dan berdoa. Pertama, berjaga-jaga agar jangan sampai hati dan pikiran kita dikuasai oleh pengaruh jahat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Maka sikap tobat atau pengakuan dosa adalah suatu cara memulihkan kembali hati dan pikiran kita agar tidak bercacat dan tetap kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Dan panitia Natal pada tahun ini sudah merencanakan lagi penerimaan sakramen tobat itu direncanakan pada tanggal 17 yang akan datang secara bersama, tapi secara pribadi bisa saja setiap saat. Lalu yang kedua, berjaga-jaga agar jangan sampai perkataan dan perbuatan kita menyakiti Tuhan, menyakiti sesama kita, dan merusak kedamaian, persaudaraan, relasi, dan hubungan kita satu sama lain. Sebab Tuhan mengendaki perdamaian, Tuhan mengendaki persatuan dan kasih persaudaraan. Iman akan Tuhan menjadi nyata bila kita mampu menunjukkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita sebagai anak-anak Allah belajar dari kasih iman dalam kehidupan nyata dimanapun dan dalam situasi apapun, walaupun seringkali kehidupan kita menjadi berat, tetapi tetap diharapkan dari diri kita untuk membangun sikap bela rasa dengan siapa saja
yang sungguh membutuhkan dan menantikan uluran tangan kita, bantuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, menantikan kedatangan Tuhan kita, bukan sekedar untuk mempersiapkan diri untuk perayaan Natal saja, tetapi membentuk sikap iman sepanjang hidup kita. Maka dalam sikap hidup iman, berjaga-jaga, kita senantiasa selalu mau dan ingin bersatu dengan Tuhan, berdoa bersama pemazmur. Dengan penuh kerendahan hati, kita mohon petunjuk Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran dan hukum-Nya, dan dengan demikian hidup kita akan semakin disucikan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita mohon hal itu supaya masa Prapaskah ini sungguh menjadi masa penyucian, sehingga berkat Tuhan pun semakin boleh kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan sadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Terdorong oleh kasih-Nya, Bapa kita di surga telah mengutus Putranya ke dalam dunia untuk memenuhi segala harapan kita serta memberi hidup kekal kepada kita. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga gerejamu melibatkan diri demi keadilan dan kasih, sehingga Injil layak dipercaya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harapan atau keberanian lagi, bagi mereka yang menderita karena kelaparan atau perang. Ya Tuhan, semoga kami menghidupkan kembali harapan mereka yang putus asa dengan membangun dunia yang lebih baik bersama dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani tidak malu atas Injil, tetapi mewartakan pesan harapannya dengan teladan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi kita semua yang berada di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak puas diri, tetapi tetap berjaga untuk memperbarui diri kami dalam Kristus, serta untuk hidup bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami Kau perkenankan untuk boleh hadir di hadirat-Mu, memulai tahun baru liturgi di hari Minggu Advent yang pertama. Semoga seluruh niat dan doa-doa kami sepanjang masa Advent ini semakin berkenan kepadamu. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Bapak Yosef Effendi, Rio Christian, dan Bapak Felix Suciadi. Semoga dengan rahmat dosa yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan, sehat walafiat,
sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, semakin bahagia bersama seluruh keluarga, dan dengan demikian mereka semakin sungguh mengarahkan seluruh hidupnya, dan berkat-Mu semakin mereka boleh nikmati dalam setiap langkah kehidupan karya pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan seluruh usaha yang dinyatakan oleh keluarga, para dokter dan perawat serta siapa saja menangani orang sakit, mereka yang sakit suatu saat boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi kami, maka Engkau mengharap supaya kebaikan dan keadilan-Mu kami jadikan tampak bagi semua orang. Semoga Putra-Mu tinggal beserta kami, agar harapan Tuhan dan harapan kami menjadi nyata sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami ini disatukan dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, mohon kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, terlebih di masa Advent ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami dan meminta doa dari kami. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti nomor 324. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur kepadamu atas kehadiran putramu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuhnya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia baru, sehingga kami bertahan dalam perserahan menuju kepadamu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu tanggal 30 November 2024 dan Minggu tanggal 1 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 23 dan 24 November sebesar Rp16.400.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp8.989.000. Kolekte 2 kali perkawinan sebesar Rp421.000. Kolekte misa tirakatan sebesar Rp700.000. Sumbangan Natal sebesar Rp700.000. Sumbangan dari JSM sebesar Rp2 juta. Sumbangan dari Bapak Abdullah P sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fabio Wirakarsa Setiajita dan Olivia Francisca Limantoro sebagai pengumuman yang ketiga, Livandi Tuniari dan Serli Rahayu sebagai pengumuman ketiga, Charles Pitoyo dan Caroline Alvina Sri Wahyuni sebagai pengumuman pertama, Sugianto dan Kartini Katerina sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada bulan Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Teratai 2 setiap hari kerja. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputang nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan memberkati. Yang kelima, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 09.00 WITA di Aula Gereja lantai 1. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki paling lambat hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Yang ketujuh, dalam rangka memeriahkan Hari Disabilitas Internasional yang akan diperingati setiap tanggal 3 Desember, maka kami mengajak umat berkebutuhan khusus atau difabel untuk menghadiri misa khusus yang akan dilanjutkan dengan pentas seni dari lintas agama dan komunitas pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 09.00 sampai pukul 11.00 WITA di Aula Keuskupan Agung Makassar, Jalan Tamrin nomor 5 sampai dengan 7 Makassar. Sebagai catatan, peserta diharapkan membawa tumbler atau botol air minum. Untuk kontak person bisa hubungi nomor HP 0822 982 2251 atas nama Saudari Lia. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sedikit memberikan keterangan sehubungan dengan sumbangan
masa Advent yang biasa kita laksanakan berupa sembako atau mungkin yang lain-lain, tetap menghubungi sekretariat tentunya di kantor sekretariat. Sesudah itu berupa barang itu nanti akan disimpan, misalnya beras atau gula atau apa, mie, itu akan disimpan di Pastoran Teratai 2 yang dulu dipakai sebelum Pastoran baru. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak langsung ke sana karena pasti tidak ada orang di sana nanti kalau setelah menghubungi sekretariat di paroki lalu akan pergi membuka gudang di sana untuk menyimpan sumbangan kalau ada. Lalu sehubungan dengan masa Advent seperti biasanya disiapkan amplop aksi Advent untuk kita dan itu pengolahannya di paroki dan itulah yang biasanya juga menjadi kas sosial di paroki kita. Itu sebagian yang biasa diberikan kepada mereka yang dalam pembagian sembako dan biasa disertakan dengan amplop. Setelah perhitungan itu lalu dihitung, lalu memungkinkan, lalu biasanya ada disertakan pembagian sembako dengan amplop kepada mereka yang mendapatkannya. Jadi setiap minggu bisa diambil dan dikembalikan lagi minggu berikutnya, kemudian diambil lagi yang baru seperti pada saat masa Prapaskah kita mengambil amplop aksi puasa pembangunan. Kemudian juga diingatkan bagi rukun yang mau menggunakan bahan PI pendalaman iman masa Advent, saya kira baik itu dibuka di grup Depas kalau ada yang ingin menggunakan. Sudah ada bahan dikirim dari Keuskupan, saya teruskan kepada pengurus Depas rukun wilayah, kalau ada yang berminat silahkan dimanfaatkan. Saya kira itu beberapa tambahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang mengambil bagian dalam karya pelayanan pada kesempatan ini. Juga kelompok pemandu KOR yang memandu kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Dan setiap hari Sabtu ada kebersihan gereja yang diatur, kiranya tetap menjadi perhatian kita supaya boleh semakin persiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira itu yang saya tambahkan. Terima kasih atas perhatian kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara-saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa dalam diri saudara-saudari. Amin. Dengan demikian pernikahan kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti nomor 326.